Halo sahabat CWS, hari ini aku mau share resep dessert manis. Jadi beberapa hari lalu aku sempat buka-buka sosmed dan lagi viral banget satu menu namanya Cookie Bomb. Kalian udah tahu belum? Cookie Bomb itu sebenarnya ya chocolate chip cookies, tapi di dalamnya tuh penuh dengan coklat yang lumer. Dan jadi waktu ntar dikasih topping ice cream vanilla, coklatnya tuh kayak luber gitu loh, kayak bom lah istilahnya. Jadi kok nggak pakai lama, kita langsung bikin sama-sama. Nah, ini di sini aku udah siapin bahan-bahannya. Yuk kita lihat ya. Jadi ini pertama yang di sini adalah bahan untuk adonan cookiesnya. Adonan keringnya di sini ada 275 gram tepung terigu serbaguna. Terus ada 1 sendok makan tepung maizena. Terus nanti aku juga akan tambahkan garam setengah sendok teh dan baking soda setengah sendok teh. Nanti kita ayak bersama. Terus nih adonan basahnya ada 1 butir telur, ada nanti aku pakai 1 sendok teh vanilla ekstrak. Di sini ada butter, unsalted butter ya, unsalted butter 115 gram, dan ada ini namanya brown sugar. Jadi kadang tuh kalau kita beli brown sugar tuh dikasihnya palm sugar, cuma hari ini aku pakainya tuh brown sugar seperti ini. Nah ini ada yang soft, ada yang dark. Warnanya kalau dark yang lebih gelap, ini aku pakai yang soft hari ini. Oke, ini semua tadi adalah adonan cookiesnya. Dan untuk isian coklatnya, di sini aku menggunakan dark chocolate compound 125 gram. Terus ada krim, whipping cream ya, 125 gram juga. Jadi ditimbang ya, bukan pakai mililiter. Terus 1 sendok makan margarin. Dan yang terakhir nanti ini buat topping aku ada chocolate chips. Jadi aku nggak tambahin chocolate chipsnya ke dalam adonan cookies. Kenapa? Karena kemarin aku beberapa kali coba terlalu manis. Karena di dalamnya tuh ntar kan ada isian coklat ya, udah cukup banyak. Biar nggak terlalu manis, aku cuma pakai buat topping aja. Udah itu aja bahannya hari ini yang akan kita pakai. Nah pertama kita mau bikin isian coklatnya. Ini tadi ada dark chocolate compound, margarin sama krim. Yuk, pertama kita potong-potong dulu coklatnya. Nah, oke, udah aku cacah ya. Sekarang kita mau lelehin coklatnya. Caranya, aku membutuhkan ini panci kecil, aku isi air. Aku isi air sedikit aja, sekitar seperempat lah dari ketinggian pancinya. Oke, sambil nunggu ini mendidih, nanti kita taruh seperti ini ya, kayak baskom gini, tumpangkan ke atas panci. Terus kita masukin krim. Nanti setelah krimnya panas, kita tambahkan coklatnya. Kita diamin sekitar 1-2 menit, kita aduk. Kalau udah leleh, udah. Terakhir tambahin margarinnya. Teknik ini disebut teknik benmeri. Jadi kalau kita mau lelehin coklat tuh jangan langsung di dalam panci, nanti ada rasa seperti burn terbakarnya. Jadi pakai cara teknik ini namanya benmeri. Oke, kita tunggu mendidih ya. Ini udah mulai mendidih, aku kecilin apinya dan aku taruh baskom di atasnya. Terus aku tuang krim cair atau whipping cream. Kita panaskan krimnya, jangan lupa sesekali diaduk. Dan setelah nanti krimnya panas, kita tambahkan coklat yang tadi kita sudah cacah. Oke, tambahkan coklatnya. Tuh, langsung meleleh kan? Tuh, langsung meleleh dia. Kita aduk sampai coklatnya benar-benar meleleh. Tuh, lihat ya? Tuh, udah leleh ya. Leleh. Terakhir, aku tambahin margarin.
tujuannya dikasih margarin itu selain untuk rasa, jadi rasanya akan lebih gurih, juga warnanya nanti bisa lebih mengkilap, glossy gitu. Oke, sudah jadi, kelihatan lebih mengkilap gitu. Nah, berikutnya aku tuang ke dalam piping bag ya. Enak ya. Sekarang aku tutup, kemudian aku masukin ke lemari es ya. Berikutnya kita mau bikin adonan cookiesnya ya. Oke, pertama kita mau kocok butter dan gula sampai creamy. Butternya suhu ruangan ya, jadi udah seperti lumer. Oke, aku tambahkan gula. Oke, kita aduk, kita kocok sampai creamy. Oke, seperti ini. Sekarang kita tambahin 1 butir telur. Dan 1 sendok teh vanilla ekstrak. Kita aduk rata. Kadang kalau kita pakai telurnya atau pakai butternya itu dalam kondisi agak dingin, belum suhu ruangan, adonannya tuh bisa kayak split, seperti pecah. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah ditambahin adonan kering nanti aman kok, nggak apa-apa. Itu bukan rusak ya. Nah nih, halus ya, karena semuanya pada suhu ruangan tadi. Oke, sekarang aku mau masukkan adonan keringnya. Di sini tadi tepung terigu serbaguna, aku tambahin maizena sedikit aja. Tujuannya supaya cookiesnya itu nanti lebih renyah, lebih crumbly, lumer gitu. Terus aku tambahin garam setengah sendok teh. Terus baking soda setengah sendok teh juga. Oke, setengah sendok teh. Kita aduk. Oke, kemudian kita ayak masuk ke dalam adonan basah tadi. Kita ayak ya. Wajib diayak supaya kan tadi kita tambahin garam sama baking soda juga kan, kalau nggak diayak tuh suka menggumpal gitu loh. Ntar kalau dipanggang, wah yang makan bisa meremelek ntar. Beda sama bikin cake ya, kalau cake kan suka masukin tepungnya dikit-dikit diaduk gitu, kalau biskuit, cookies langsung aja nggak apa-apa. Justru kalau bikin cookies itu adonannya nggak boleh terlalu lama diaduk, nanti hasilnya nggak renyah. Nanti kita lihat ya, setelah kita aduk perlahan seperti ini, kalau dilihat adonan cookiesnya masih terlihat kering, seperti tidak menyatu, kita boleh tambahkan susu UHT. Nah nih, masih terlihat rada kering kan, aku mau tambahin susu. Tambahinnya dikit-dikit ya, ini aku tambahkan per setengah sendok makan. Kelihatan ya, udah lebih menyatu dan nggak kering, ya kan? Nah, untuk resep cookie bomb ini, saya menggunakan adonan cookies yang kalau nanti dipanggang itu nggak lumer banget. Jadi ini wajib. Selain resepnya ya memang agak berbeda sama cookie yang lumer,
kita harus juga simpan dalam lemari es supaya agak dingin. Jadi nanti waktu ntar diisi terus dipanggang dia nggak terlalu luber. Kalau luber banget takutnya nanti isian coklatnya justru lumer kemana-mana waktu dipanggang. Oke, jadi ini udah jadi adonan cookiesnya. Saya mau bentuk dulu pakai sendok es krim, kemudian saya simpan dalam lemari es selama 30 menit supaya dia agak dingin dan nanti waktu diisi lebih gampang. Sekarang aku bentuk satu-satu ya, sekitar setiap cookiesnya sekitar nanti 1 scoop seperti ini. Nah, ini ada sisa adonan segini. Ini sebenarnya bisa jadi 1 cookies lagi, cuma aku memang sengaja sisain buat nanti aku mau tutup bagian atasnya. Ntar aku jelasin waktu kita bentuk ya. Jadi jadinya sekitar 9 dan memang 1 adonan aku sisain buat nanti waktu bentuk. Nah, sekarang aku mau simpan dalam lemari es biar dia resting dingin selama minimal 30 menit. Nanti kita lihat ya lebih mudah dibentuk enggak. Dan supaya adonannya nggak kering, ini aku pakai kitchen towel. Kalian mau pakai lap bersih boleh. Kalian basahin sedikit ya. Basahin sedikit terus udah tutup aja gini. Simpan dalam lemari es, oke? Nah, adonannya udah aku simpan dalam lemari es tadi sekitar 1 jam. Sekarang kita mau bentuk ya. Nah, adonannya ini udah aku simpan dalam lemari es selama 60 menit. Sekarang kita mau bentuk seperti mangkok kecil yang nanti kita akan isi dengan isian coklatnya. Aku udah cuci tangan ya, jadi aku nggak pakai sarung tangan, soalnya lebih nyaman sebenarnya kalau tanpa sarung tangan. Kita padatkan. Nah, aku pakai bantuan ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, aku akan bentuk 1 persatu, baru nanti setelahnya aku akan isi. Nah, ini adonannya tadi kalau kalian nggak resting dulu, biasanya akan kayak terlalu crumbly, pecah-pecah, jadi nggak kayak apa ya, nggak kayak play-doh gitu. Tapi ini karena udah di rest, jadi lebih gampang dibentuknya. Jadi jangan lupa resting ya, itu wajib. Udah dibentuk semua, sekarang berikutnya kita mau isi pakai isian coklat. Isiannya ini kan tadi keluar dari lemari es ya, jadi dia posisinya lebih dingin, jadi dia lebih kental. Oke, kita isi 1 persatu sampai kira-kira 3/4 lah. Nah, ini ada sisa ya. Jangan kalian buang. Ini kalau kalian simpan dalam lemari es, dia tuh akan memadat. Nanti kalau memadat, kalian bisa juga bikin kayak bola-bola coklat, terus kita lumurin pakai meshes. Itu bisa banget. Jadi jangan dibuang, sayang ya. Nah, berikutnya setelah itu tadi kan aku sisain sedikit adonan ya di mangkuk ini. Nah, ini akan aku bentuk seperti ini. Nah, ini akan aku tutup 1 persatu. Diameternya sekitar, tadi mungkin sekitar 4-5 cm ini. Nah, ini. Kita tutup seperti ini. Rapatkan ya. Bikin cookies ini tuh emang bikin deg-degan banget, soalnya tuh kalau bikin adonannya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Yang susah itu kita deg-degan ntar kalau dipanggang tuh bisa lumer atau enggak gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, coklatnya bisa luber kemana-mana. Oke, yang berikutnya kita ambil sedikit adonan, kita tutup. Aku nggak rekomen untuk isi lebih banyak dari ini, terlalu penuh. Nanti takutnya saat dia panas, dia kan pasti ada uapnya ya, namanya juga cairan seperti ini. Takutnya meledak di dalam oven jadi luber. Oke, kita tutup. Perlahan kita padatkan.
udah jadinya 9 dan bener-bener exactly 9, nggak ada sisa adonan ya. Terakhir sebelum aku mau preheat oven, aku mau hias dulu pakai chocolate chips di atasnya. Oke, jadi sekarang aku mau preheat oven di suhu 190 derajat selama 10 menit, dan sambil nunggu ini aku simpan lagi seperti tadi di dalam lemari es. Jadi aku tutup, aku simpan. Nanti setelah ovennya panas, aku akan pindahin ke atas loyang, langsung akan kupanggang selama kurang lebih 13-15 menit. Ini aku panggang dulu 6 cookiesnya, sisa 3. Nanti yang 3 ini mau aku simpan dalam lemari es ya. Jadi hari ini aku panggang dulu 6. Jadi kalau kalian nggak mau panggang semua, caranya begitu. Jadi bisa disimpan dalam lemari es, atau kalian mau freezer juga bisa. Cookiesnya udah jadi, ini beberapa lumer tapi nggak ke samping, jadi aman. Ntar kalau kita kasih topping ice cream dia sepertinya masih bisa lumer. Tadi jadinya aku panggang selama 15 menit ya, tapi ini semua kan tergantung oven, jadi sekitar 13-15 menit. Yuk sekarang kita tambahin topping ice cream. Nah sekarang aku mau siapin ini di meja makan dan kita mau makan bareng sama David. Asin. Ini es krimnya banyak banget nih. Kalau mantap-mantap gimana? Saya Sekali lagi, terus bilang mantap gitu ya. Mantap-mantap. Oke, sahabat CWS, sampai ketemu di menu berikutnya ya. Kalau ada request menu apa, kalian boleh tulis di komen. Oke, makasih. Kita makan dulu ya. Bye-bye.